Saat membuka mata, yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan dan suara lembut sepatu yang berjalan dengan susah payah di atas tanah. Kelinci itu mengulurkan kaki dan mengetuk dinding di depan. Rasa kasar dari anyaman jerami menyambut telapak kakinya. Hal itu membuatnya sadar kalau mungkin saja saat itu dia sedang berada di dalam keranjang. Dia penasaran kemana dia akan dibawa. Dan seolah menjawab pertanyaan sang kelinci, sebuah suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya tiba-tiba berkata, kalau mereka berjalan lebih jauh, mereka akan sampai di wilayah Panter Hitam. Dan suara yang lain berkata untuk menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat. Dia juga bertanya pada temannya, kenapa si kelinci tidak bisa berubah menjadi manusia meski sudah menjalani upacara kedewasaan. Temannya menimpali kalau utusan dewa berkata bahwa itu adalah kutukan dari dewa binatang. Sang kelinci yang mendengar percakapan itu langsung sadar kalau yang mereka bicarakan adalah dirinya. Dia mengingat kehidupannya yang menyedihkan. Ibunya yang selalu berteriak kenapa sang kelinci belum bisa berubah menjadi manusia, padahal semua bisa melakukan itu dalam waktu 3 tahun setelah lahir. Ibunya yang juga selalu membandingkannya dengan adiknya Kairi yang sudah berubah menjadi siluman yang gagah. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah meringkuk di sudut dan menyalahkan diri sendiri. Kelinci itu sempat berharap suatu hari dia juga bisa berubah bila memohon pada dewa binatang. Tapi harapannya langsung menghilang seperti gelembung setelah seorang pendeta berkata kalau itu adalah kutukan dari dewa binatang. Pada akhirnya, karena sang kelinci sepertinya sudah tidak berguna, keluarganya pun membuangnya. Karena dia tidak bisa menjadi manusia dan karena dia bukan siluman sejati. Suara dari seseorang membawanya kembali ke kenyataan. Orang itu bertanya kepada yang lain, tidakkah mereka telah berjalan terlalu jauh dari wilayah perbatasan? Temannya menjawab mereka harus menaruhnya di hutan yang cukup dalam agar tidak menjadi masalah. Karena mereka diperintahkan untuk membuatnya mati di tangan Panter Hitam dan membawa rumput yang hanya tumbuh di wilayah itu sebagai bukti. Sang kelinci yang mendengar dia akan ditinggalkan, berlari mondar-mandir dalam kandang dengan panik. Dia tidak mau dibuang di tempat seperti itu, karenanya dia akan berusaha menjadi siluman yang benar. Sang kelinci memohon sambil berlinangan air mata. Dengan putus asa, dia mencakar keranjang itu. Tapi dia bahkan tidak bisa sampai ke tutupnya. Tiba-tiba, pada saat itu suara jeritan yang sangat keras terdengar. Dia berhenti menggaruk keranjang dan secara naluriah menahan nafas. Seluruh tubuhnya gelisah. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di luar. Saat itu bagian tutup keranjang terbuka. Dia segera menutup mata karena takut, dan sebuah tangan terjulur dan mengangkatnya ke udara. Perlahan sang kelinci membuka mata dan melihat pemilik tangan itu. Seorang pria tampan berambut hitam dan mata merah menatapnya. Anak kelinci, kata pria itu dengan heran. Pria itu masih menggenggam pedang yang berlumuran darah. Di sampingnya ada seekor panter yang berdiri dengan posisi mengancam. Dan noda darah tersebar kemana-mana di sekitar mereka. Sang kelinci yang melihat mata merah yang dimiliki pria itu segera sadar kalau orang yang ada di depannya adalah Panter Hitam. Menyadari hal itu, sambil meneteskan air mata, sang kelinci segera meronta dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Pikiran kalau Panter Hitam di depannya akan memakannya sangat membuatnya ketakutan. "Kamu menangis?" tanya pria itu dengan senyum yang baru saja terbentuk di wajahnya. Sambil meronta lebih keras, sang kelinci mencibir. Apakah pria itu baru kali ini melihat kelinci menangis? Tapi mendengar kalimat yang berasal dari pria itu selanjutnya, kelinci itu segera berhenti bergerak. "Menangislah lebih dari ini," kata pria itu dengan tersenyum sangat manis. Sang kelinci mengangkat wajahnya dan menatap pria itu. Air mata kembali menetes dari mata ungu sang kelinci. "Ibu, sepertinya orang di depannya sudah gila." Dan begitulah cerita tentang anak kelinci yang bertahan hidup di sarang binatang buas. Maksudnya, cerita anak kelinci yang masuk ke wilayah Panter Hitam Vivi Levian dimulai. Sang kelinci yang bernama Vivi Levian adalah siluman kelinci dari keluarga Levian yang bereputasi tinggi. Entah apa alasannya, dia tidak bisa berubah menjadi manusia hingga di umurnya yang ke-18 tahun. Mungkin karena orang tuanya benci melihatnya yang seperti itu, dia kemudian dibuang di wilayah Panter Hitam. Dan beginilah nasibnya sekarang. Ketika sadar,
Dia telah berada di dalam sebuah kamar tidur yang mempesona yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Vivi bertanya-tanya di mana dia berada sekarang. Dia mondar-mandir di atas tempat tidur dan segera berhenti ketika ingatan yang tidak ingin dia ingat tentang kejadian sebelumnya masuk ke dalam pikirannya. Gagasan tentang dirinya yang mungkin akan menjadi makanan pria itu membuatnya takut. Dia menolak memikirkan akan berakhir di piring dengan ditemani oleh sayur dan buah. Kelinci itu memukul-mukulkan kaki depannya untuk mengusir pikiran buruk itu. Untuk ukuran tubuhnya yang kecil, tempat tidur itu terasa sangat tinggi. Tapi kalau dia ingin kabur, hanya sekarang waktunya. Karena itu, dia akan loncat ke bawah meski ada bagian tubuhnya yang patah. Dengan mengumpulkan keberanian, kelinci itu berdiri di pinggir tempat tidur dan melompat. Namun, berbeda dari apa yang dia pikirkan, sebuah tangan segera menangkapnya. "Kamu hampir saja berada di dalam bahaya. Bisa-bisanya melakukan hal nekat begini," kata orang itu. Vivi membalikkan badannya dan melihat seorang pria berambut panjang. Orang itu melanjutkan kalimatnya dengan menyalahkan tuannya yang bernama Ahin karena telah membiarkan si kelinci di atas kasur padahal itu berbahaya. Pria itu bertanya dari mana kelinci itu berasal. Tapi yang diperhatikan oleh sang kelinci adalah mata merah dan gigi taring tajam yang dimiliki oleh pria itu. Kesadaran kalau orang di depannya adalah panter hitam juga membuat si kelinci merinding. Sementara itu, karena tidak mendapati jawaban, pria itu berpikir kalau si kelinci tidak dapat berbicara. Dia lalu memutuskan kelinci lebih aman di lantai daripada di kasur dan meletakkannya di atas bantal. Dia lalu berkata kalau nona kelinci tidak boleh seenaknya terluka kalau sudah datang ke tempat itu. Karena kelinci itu adalah harta milik Ahin, tuannya. Mendengar kata nona dan harta milik membuat kelinci itu bertanya-tanya. Dia tidak mengerti maksud dari perkataan orang itu. Pria itu melanjutkan kalau tubuh kelinci harus selalu dalam keadaan bersih. Vivi menatap pria itu dengan bingung. Apa maksudnya? Tidak lama si kelinci segera mendapatkan jawaban. Pria itu berkata, melihat dari tuannya sampai memasukkan nona kelinci ke dalam kamar beliau, mungkin dia adalah sesuatu yang spesial. Mungkin untuk makanan darurat, ucapnya dengan santai. Dan itulah kalimat terakhir yang didengar oleh Vivi sebelum pingsan. Bau samar obat melewati hidungnya. Saat kesadarannya semakin jernih, suara-suara asing terdengar di telinganya. Seseorang sedang melaporkan pada orang yang bernama Efrin kalau kelinci hanya kehilangan kesadaran sebentar karena syok. Denyut nadinya sangat normal. Tidak ada masalah kesehatan, jadi dia tidak perlu khawatir. Efrin sangat senang mendengar berita itu, karena menurutnya bisa bahaya kalau tuannya memakan kelinci yang berpenyakit. Mendengar ucapan kasar itu, Vivi langsung menyadari siapa pemilik suara itu, orang yang telah membuatnya pingsan sebelumnya. Walaupun kesal, dia tetap diam dan berpura-pura pingsan, karena rasa takutnya lebih besar dari rasa ingin membela diri. Obrolan kedua orang itu terus berlanjut. Efrin bertanya apa tidak ada masalah lain. Mungkin saja dia merupakan siluman kelinci yang sedang kembali ke wujud asli. Karena kelinci itu sepertinya mengerti apa yang mereka katakan. Terlihat sisi cerdas pada kelinci itu. Pria parubaya yang adalah dokter itu menjawab kalau dia tidak yakin. Tidak terasa feromon siluman sama sekali dan waktu sudah cukup lama semenjak Ahin tuan mereka membawanya. Kalau memang siluman kelinci, dia pasti sudah berubah menjadi manusia. Karena masih tidak yakin, Efrin bertanya kemungkinan kalau kelinci itu adalah siluman muda yang belum berubah. Jawaban yang dia terima adalah, hal itu mustahil. Proses perubahan menjadi manusia selesai dalam 3 tahun setelah kelahiran dan siluman muda tidak bisa bertingkah aktif seperti kelinci itu sebelumnya. Jadi untuk sekarang, dia masih terlihat seperti anak kelinci biasa. Vivi yang sejak awal memperhatikan percakapan itu sempat berpikir mungkin saja dia akan dibiarkan pergi jika dia memberitahu dirinya adalah siluman. Tapi semakin memikirkannya, semakin banyak kecemasan yang datang. Dia pernah mendengar ada banyak ilmuwan di wilayah panter hitam. Mungkin saja dia akan menjadi objek percobaan kalau ketahuan dia adalah siluman yang gagal berubah menjadi manusia. Membayangkan berada di depan para ilmuwan yang ingin mengotopsimu dengan mata berbinar tidak menyenangkan sama sekali. Saat itulah dokter itu bertanya dengan hati-hati, apakah Efrin yakin kalau Ahin tuan mereka membawa kelinci itu untuk dimakan? Dan Efrin dengan tegas menjawab itu hanyalah keyakinannya saja. Vivi mengepalkan kaki depannya dengan kesal.
Tidak masuk akal orang yang memiliki kamar semewah itu membawanya hanya untuk dijadikan cemilan. Menurutnya, dokter itu juga memikirkan hal yang sama dengannya. Karena dokter itu menjawab Efrin dengan ragu-ragu. Dan karena pengobatannya sudah selesai, dokter itu pamit untuk pergi. Vivi ingin menahan pria tua itu agar dia tidak ditinggalkan berdua dengan lelaki yang aneh. Tapi tentu saja dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dan suara pintu yang tertutup menandakan pria tua itu sudah tidak ada lagi di sana. Saat itu Efrin datang ke sampingnya. "Nona kelinci," bisikan pelan itu terdengar dari sisi wajah Vivi. "Kelopak mata Anda bergerak. Jika Anda tidak bangun sekarang, bisa jadi Anda akan berada di meja makan sebagai hidangan pembuka. Anda lebih suka berkuah atau dibakar?" Perkataan aneh itu membuat Vivi segera melompat. Mulai saat itu, di antara semua siluman, sepertinya dia akan paling benci klan panter hitam. Setelah Vivi duduk dengan tenang di atas bantal, Efrin meletakkan tangannya di dada dan dengan sopan meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Namanya Efrin, bawahan dari tuannya Ahin yang membawa kelinci itu ke rumah. Menurutnya, tuannya yang agung pasti punya alasan yang lebih mendalam sampai membawa kelinci itu ke sana. Awalnya dia mengira kelinci itu adalah makhluk suci karena merupakan hewan luar biasa yang dapat mengerti bahasa manusia. Meskipun penampilannya terlihat biasa saja. Sejenak Efrin berhenti bicara dan memperhatikannya. Kemudian dia melanjutkan. Tapi mau dilihat berkali-kali dan terus dilihat pun penampilan si kelinci memang biasa saja. Vivi tahu kalau dia biasa saja, tapi kenapa harus ditekankan 2 kali? Dan karena Efrin selalu memasang ekspresi serius di wajahnya, bahkan ucapan sepele pun berhasil membuat Vivi marah. Saat itu telinganya yang sensitif mendengar pintu terbuka serta suara sambutan dari kesatria yang berjaga di depan pintu. Selanjutnya, suara langkah kaki yang mendekatinya dan Efrin membuat mereka berdua menoleh. Laki-laki berambut hitam dan mata merah. Itu adalah orang yang dia lihat pada malam dia dibuang. Efrin dengan hati-hati memeluknya, kemudian berdiri dan membungkuk untuk menyambut orang itu. Ahin menatap Efrin dan bertanya kenapa dia ada di sana. Efrin menjawab, "Bukankah sebelumnya Ahin mengirimnya untuk mengawasi Nona Kelinci?" Mata merah itu bergerak perlahan dan terfokus padanya yang ada dalam pelukan Efrin. Keheningan halus sebelum membenarkan ucapan Efrin menandakan kalau laki-laki itu mungkin lupa telah membawanya pulang. Ahin yang masih memperhatikan Vivi bertanya pada Efrin, apa dia sudah memastikan Vivi adalah siluman atau bukan? Efrin berkata kalau menurut penilaian dari dokter, itu adalah hal yang mustahil. Kalau begitu tidak masalah, jawab Ahin. Efrin dengan sopan bertanya apa maksud Ahin. Karena besok aku akan memakannya. Kalimat itu seperti kilat di siang hari. Vivi segera menatap Efrin. Efrin juga menatapnya dan mengangguk dengan ekspresi serius. Kemudian berkata akan lebih enak kalau dibakar untuk sarapan dan dia akan memberitahu koki terlebih dahulu. Vivi yang sangat takut bertanya-tanya kenapa dia harus dimakan. Bukankah banyak yang bisa dimakan selain dirinya? Padahal terlihat jelas mereka memiliki banyak uang. Melihat matahari yang mulai terbenam, Efrin meletakkan Vivi di atas kasur lalu memberi salam pada Ahin kemudian pergi. Vivi ingin menahan Efrin, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan tidak bisa bersuara. Setelah Efrin pergi, dia melihat Ahin yang sejak tadi terus memperhatikannya. Rasa takut segera merambat ke seluruh tubuh kelincinya yang tidak berdaya. Saat itu sudah larut malam dan perlahan Vivi merangkak keluar dari bawah selimut. Dia melihat sekeliling. Tidak ada celah untuk keluar. Lebih lagi, sudah jelas itu adalah wilayah panter hitam. Jadi, meskipun beruntung dan bisa keluar, pasti sulit untuk bertahan hidup. Bahkan bila bertahan hidup pun, dia tidak memiliki rumah untuk kembali. Entah benar kutukan atau bukan, kenyataannya orang tuanya berharap dia mati karena merupakan aib keluarga. Vivi menatap Ahin yang masih tertidur. Menurutnya Ahin sangat tampan. Kelinci itu perlahan mendekati wajah Ahin. Meskipun Ahin menakutkan, kalau bukan karena dia, Vivi pasti sudah mati. Situasi saat itu memang menakutkan, tapi Vivi bersyukur sekarang Ahin tidak melakukan apapun padanya. Dia tersenyum ketika menyadari Ahin telah menjadi sosok yang berarti untuknya.
Vivi mengulurkan kaki kelincinya untuk menyentuh wajah Ahin sebagai rasa terima kasih. Tapi dia tidak menyangka mata Ahin akan terbuka. Mata merah yang menatap lurus itu terlihat tepat di depannya dan memenuhi bidang pandangannya. Tubuh Vivi seketika kaku dengan kaki yang masih menggantung di udara. Keheningan menyesakkan berlangsung beberapa saat. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Vivi bergegas bersembunyi di bawah bantal. Ahin yang melihat itu berkata kalau itu akan menyesakkan. Dan seolah usaha Vivi sia-sia, Ahin mengangkat bantal itu dan membuat seluruh tubuhnya terlihat. Vivi yang awalnya meringkuk mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa yang keluar dari Ahin. "Kamu menangis lagi," kata Ahin kemudian. Kelinci itu langsung kesal menolak kalau dia menangis. Tapi tidak lama, telinga yang awalnya terangkat garang segera terkulai dengan lesu. Kejadian yang dia alami memasuki pikirannya. Ibunya yang berkata dia memalukan, saudaranya yang menyuruhnya untuk menyerah saja dan mempermalukannya dengan berkata dia akan menangkap kelinci jantan dan mengurung kelinci itu bersama Vivi. Kemudian para pelayan yang merendahkannya dengan melakukan tugas asal-asalan karena dia tidak bisa bicara untuk melapor. Ternyata rasanya dibuang lebih sakit dari yang dia bayangkan. Ahin menatapnya sejenak lalu berbicara dengan suara rendah. "Apa kamu takut kumakan?" Entah Vivi harus bersyukur atau tidak dengan pertanyaan itu, tapi dia segera mengangguk dengan sekuat tenaga. "Kalau begitu, menangislah lagi." Itu adalah kalimat yang keluar selanjutnya. Perkataan Ahin berhasil membuat otak Vivi kosong seketika. Mengapa orang ini sangat terobsesi dengan air mata? "Cepat," kata Ahin lagi dengan senyuman di wajah tampannya. Sayangnya, karena dia tidak punya pilihan lain, dia mengucek matanya dengan kaki depannya, tapi air mata tidak keluar setetes pun. Melihat itu, Ahin yang sejak tadi memperhatikannya dalam diam mendecakkan lidahnya seolah sangat kecewa. Di sampingnya, Vivi juga kecewa karena tidak bisa mengeluarkan air mata. Sambil membaringkan badannya di atas tempat tidur lagi, Ahin berkata kalau Vivi kurang gigih. Jadi berusahalah lebih keras lagi karena Ahin akan memakannya lusa. Apakah air mata adalah sesuatu yang dihasilkan dari usaha? Vivi ingin sekali mengatakan itu. Dia ingin mengeluh tapi mungkin dia harus bersyukur karena masa hidupnya diperpanjang selama 1 hari. Melihat Vivi yang seperti itu, Ain mengangkatnya dan meletakkan Vivi di dalam selimutnya dan menyuruh Vivi untuk diam dan tidak mengganggunya. Begitu pagi tiba, Ain melemparkan Vivi ke pelayan kemudian berjalan pergi. Seolah merasakan pandangan kesal Vivi, Ain berbalik dan menatapnya. Dengan sangat cepat, Vivi merubah ekspresinya semanis mungkin lalu melambaikan kakinya. "Cepat pergi dan jangan kembali." Itulah arti sebenarnya dari apa yang dia lakukan. Kemudian, suara bisikan dari samping wajahnya mengagetkan Vivi. Pelayan itu memperkenalkan diri. Namanya Meimi, dan dia akan melayani Vivi atas perintah Ahin. Rambut pendek dan mata besar yang memberi tampilan segar. Namun dia begitu pendiam sehingga Vivi hanya mendapat sedikit informasi. Kegiatan Vivi dan Meimi pada hari itu adalah keliling rumah, mandi, makan, dan jalan-jalan di kebun. Karena rumahnya sangat besar, Vivi berpikir Ain mungkin adalah seorang bangsawan. Dan bisa jadi merupakan anak dari pemilik rumah karena dia dipanggil tuan muda. Sejenak Vivi berpikir kalau mungkin dia akan lebih aman di rumah itu. Tapi begitu wajah Ain muncul di pikirannya dengan tanduk di kepala dan berkata padanya untuk berusaha lebih keras karena dia akan dimakan lusa, dia langsung membuang jauh-jauh pikiran itu. Vivi mengangkat kepalanya ketika dia melihat pintu keluar. Dia berbalik dan melihat Meimi masih berbicara dengan seorang kesatria. Dia menatap pintu keluar lagi. Di sana ada celah yang cukup untuk dia lewati. Jantungnya berdetak dengan kencang. Sekarang mungkin adalah satu-satunya kesempatannya untuk kabur. Mendengar percakapan Meimi dengan kesatria itu akan segera berakhir, dia langsung cemas dan segera melompat ke arah pintu. Dia melewati semua karyawan di sekitar dan melompat-lompat sekuat tenaga. Tinggal sedikit lagi dan dia bisa mencapainya.
Tiba-tiba sebuah belati terbang dengan kecepatan tinggi dan tertancap di tanah tepat di depannya. Vivi yang tidak sempat berhenti kemudian menabrak belati itu. Untungnya itu bukan bagian yang tajam. Saat Vivi terjatuh ke lantai, seseorang dengan lembut mengangkatnya dan memeluknya. Pemilik tangan itu tak lain adalah Mamie. Dengan wajah datar, dia mencabut belati tadi dan berkata di luar rumah itu berbahaya. Vivi ternganga saat bolak-balik melihat antara Mamie dan belati yang baru dicabutnya. Orang-orang di rumah itu sangat aneh, pikirnya. Malam itu suara langkah kaki membangunkan Vivi. Ahin muncul di depannya dengan tubuh penuh luka dan darah di mana-mana. Berbeda dengannya yang membeku, Ahin melepaskan jaketnya yang dipenuhi darah dan meletakkannya sembarang dengan santai. Luka besar di bagian pundak Ahin pun terlihat dengan jelas. Beberapa saat kemudian, pintu kamar itu terbuka lagi dengan sangat keras. Efrin dan dokter itu berlari masuk dengan tergesa-gesa untuk mengobati Ahin. "Apa ini ulah siluman serigala?" tanya Efrin terlihat marah. Para makhluk itu bahkan sampai menggunakan aroma yang melumpuhkan tubuh. Ahin dengan wajah datar melontarkan komentar yang cukup kasar. Efrin yang masih melihat Ahin diobati berkata dia akan mengurus mayat itu dan menyampaikannya kepada ketua wilayah serigala. Meskipun mereka pasti akan mengelak dengan mengatakan bahwa perkara ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ahin menambahkan untuk mengirim sekitar 30 orang ke sana. Kalau sudah seperti itu, jadi tidak masalah memenggal kepala petinggi birokrasi. Mata merahnya terlihat semakin haus darah dari biasanya. Setelah menyelesaikan tugas, dokter itu pamit dan pergi meninggalkan mereka. Ahin yang sedang duduk di sofa sambil memijat bahunya sendiri, tiba-tiba bertatapan dengan Vivi yang tubuhnya tiba-tiba menegang. "Aku lupa kau ada di sini," kata Ahin dengan santai. Efrin menunduk untuk melihat Vivi yang berada di bawah meja. Dia berkata kalau Vivi cerdas karena terus-menerus menutupi jejaknya. Sudah selayaknya sosok yang dibawa pulang oleh tuannya. Dengan heran, Ahin bertanya apa bisa dihubungkan begitu. Dan jawaban penuh kepastian keluar dari Efrin. Ahin dengan ekspresi bingung di wajahnya karena omong kosong Efrin memiringkan kepalanya ke satu sisi. Akhirnya Ahin bangkit dan berjalan ke arah Vivi dan berjongkok di depannya. "Kemarilah," katanya sambil mengulurkan tangan. Dalam suasana itu, tidak diperlukan keberanian untuk memberontak. Jadi, Vivi mengulurkan kaki depannya dan masuk ke dalam tangan Ahin. Ahin tersenyum berkata kalau Vivi sangat cerdas untuk ukuran kelinci. Dia juga mengerti perkataan orang. Dari samping, Efrin menimpali banyak yang sulit dijelaskan bila Vivi adalah seorang siluman. Ahin bertanya tentang orang yang mereka habisi ketika menemukan kelinci dan Efrin menjawab dia telah memerintahkan untuk mengambil mayatnya. Tapi panter hitam di hutan sudah lebih dulu mencabik-cabik mereka. Ahin menecakkan lidahnya yang membuat Vivi dengan kaget menatapnya. Vivi menempel dengan erat di tangan Ahin, seperti meminta untuk membiarkan dirinya hidup. Seolah puas dengan postur budak Vivi, Ahin mengetuk-ngetukkan kepalanya, tersenyum dan berkata kalau Vivi sangat peka. Selagi melakukan itu dan membuat Vivi kesal, Ahin dengan tenang menyuruh Efrin untuk keluar. Saat malam makin larut, Vivi yang masih berada di telapak tangan Ahin terbangun dengan kondisi bulu berantakan. Vivi menatap Ahin yang tertidur dengan perban yang melilit tubuhnya. Itu pasti sangat sakit, pikir Vivi. Dia penasaran tentang masalah antara Ahin dan siluman serigala. Itulah ketika Ahin membuka mata dan mengangkat Vivi hingga berada di depannya. Pandangan Vivi tiba-tiba kabur dan sekarang dia berada di samping wajah Ahin yang sedang mengendus tubuhnya. Saat nafas panas Ahin menyentuh punggungnya, Vivi terkejut dan menjadi kaku. Tidak mengerti apa yang sedang Ahin lakukan. Sebuah suara rendah datang dari Ahin ketika dia mencium leher Vivi selama beberapa detik. Vivi terkejut dan menoleh. Mata merah Ahin berada tepat di depannya. "Dari lehermu tercium bau feromon." Itulah yang dikatakan Ahin selanjutnya. Vivi sangat terkejut. Hampir saja dia tidak bisa menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia tidak percaya perkataan Ahin.
karena feromon adalah aroma yang hanya muncul pada siluman yang akan berubah menjadi manusia. Apa kamu spesies cacat? Harusnya aku tidak membunuh mereka sekaligus, kata Ahin yang agak menyesali tindakannya. Cengkraman di tengkuk Vivi mengendur. Kemudian Ahin memasukkannya ke dalam selimut. Vivi menatap Ahin yang langsung tertidur itu. Mengatakan dia spesies cacat adalah kata yang kasar. Tapi Vivi tidak bisa membantahnya. Dia bahkan telah dibuang karena seorang pendeta berkata dia telah dikutuk. Pagi itu, terdengar suara keras dari boneka kayu yang hancur di ruang pelatihan. Akibat benturan itu, serpihan kayu berterbangan mengenai tangan Ahin dan darah keluar saat dia berdiri tanpa menghindarinya. Efrin yang melihat itu kemudian menyarankan Ahin untuk istirahat dari latihan. Akhir-akhir itu, jumlah serigala yang merampas wilayah mendadak menjadi banyak. Karena itu, penyergapan terhadap tuannya yang adalah penerus sah dari ketua menjadi lebih sering terjadi. Akan lebih baik bila tuannya menyayangi tubuhnya. Itulah yang Efrin pikirkan. Ahin yang hanya diam saja menjilati lukanya membuat Efrin kembali berbicara. Dia berkata pergerakan yang berlebihan dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh. Ditambah tuannya juga sebelumnya terluka di bagian pundak. Ahin menoleh ke arah Efrin dan dengan datar berkata kalau itu sudah sembuh. Melihat Efrin yang seolah tidak percaya, dia mengulangi lagi kalau lukanya sudah sembuh total. Efrin yang menganggap itu hanya lelucon dari Ahin yang keras kepala menjawab, memang kemampuan penyembuhan dari tuannya tidak ada tandingannya. Sebuah sanjungan seperti biasa tapi tidak bisa menyembunyikan kekesalan Efrin yang sebenarnya. Dan seolah menyindir, Efrin melanjutkan kalau Ahin mempunyai kemampuan penyembuhan diri ajaib yang bisa menyembuhkan luka yang baru diperban kemarin. Ahin yang menyadari bahwa Efrin menganggap pernyataan tentang dirinya sudah sembuh total hanyalah sebuah lelucon, sebenarnya memakluminya. Karena dia juga sangat terkejut. Pagi itu ketika dia bangun, anehnya dia tidak merasakan sakit jadi dia memeriksa lukanya. Ketika dia melihat bahunya yang seharusnya ada luka besar, yang terpantul di cermin hanyalah bekas luka ringan dan seekor kelinci yang sedang tidur. Ahin menyarungkan pedangnya dan menyuruh Efrin untuk menyelidiki jika ada anggota keluarga terutama dari bangsawan wilayah kelinci yang mati atau menghilang.